Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat sore dan selamat datang kembali di webinar kami pada hari ini yang berjudul Mengenal Prometheus Monitoring System dan Time Series Database. Perkenalkan, saya Alika Yosma Farelina, selaku host yang akan memandu jalannya webinar kami pada hari ini. Dan tentunya di sini saya tidak sendirian, saya bersama dengan narasumber kita, yaitu Mas Erlan Andriansyah selaku Technical Support dari Cloud Kilat. Ya, halo Mas Erlan. Halo Mbak Alika. Ya, apa kabarnya nih Mas Erlan? Baik, Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Mbak Alika? Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Mas Erlan. Baik, amin. Iya. Bagaimana nih kita langsung saja kita bahas materinya nih, bagaimana kesiapan dari materi yang akan dibawakan oleh Mas Erlan? Untuk saat ini materinya sudah sangat siap ya Mbak, dengan segala persiapan yang sudah dilakukan. Jadi insya Allah semuanya akan lancar. Ya, mungkin ada kesulitan nggak sih nih Mas Erlan saat menyusun materi ini atau bagaimana? Untuk kesulitannya, Alhamdulillah tidak ada ya Mbak, tidak ada kesulitan yang cukup besar dikarenakan untuk materinya juga sangat berhubungan dengan pekerjaan saat ini. Jadinya untuk ya overall aman Mbak. Baik kalau begitu. Berarti Mas Erlan sudah siap dong dengan presentasi pada hari ini, dengan webinar kami pada hari ini? Pastinya sudah siap Mbak. Baik kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada Mas Erlan untuk menampilkan sesi presentasinya. Silakan Mas Erlan. Halo, sebelumnya perkenalkan, saya Erlan Andriansyah. Saat ini saya menjadi Technical Support di Cloud Kilat. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas mengenai Prometheus yang sudah menjadi sebuah tool monitoring yang cukup awam untuk sebuah server. Sebelum kita masuk ke materi intinya, kita cek terlebih dahulu apa sih Cloud Kilat itu. Cloud Kilat ini merupakan sebuah merek dagang dari PT Infinity System Indonesia yang mulai beroperasi pada tahun 2013 sebagai layanan cloud yang terjangkau dan dapat diandalkan untuk segmen pasar startup dan juga UMKM. Nah, kita masuk ke materi intinya. Apa sih sistem monitoring itu? Jadi monitoring ini merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk mengetahui serta menganalisa performa, keamanan, serta proses-proses lainnya pada sebuah endpoint. Hal tersebut bertujuan untuk mengumpulkan data-data reguler untuk memastikan suatu server tersebut dapat bekerja secara optimal dan berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, mengapa sih perlu ada sistem monitoring ini? Nah, ada beberapa keuntungan apabila monitoring diimplementasikan pada sistem yang kita miliki. Yang pertama, kita dapat melakukan analisa pada sebuah kendala yang telah atau yang dapat terjadi di kemudian waktu. Nantinya, data-data yang berhasil terkumpul ini dapat membantu kita untuk melindungi server dari kemungkinan kegagalan, serta memastikannya agar tetap bekerja dengan baik setiap saat. Dengan sistem monitoring ini juga dari segi waktu, pemeriksaan yang kita lakukan dapat lebih efisien. Segala pemeriksaan yang berhubungan dengan kerja hardware serta software server yang dimiliki dapat dilakukan secara otomatis. Tidak hanya itu, server monitoring ini juga dapat menunjukkan berbagai variabel secara real time dan juga bagaimana server tersebut berfungsi. Dan yang terakhir, dengan data-data tersebut, kita dapat mengetahui besaran sumber daya server yang digunakan seberapa besar. Dengan hal tersebut, kita dapat mengalokasikan sumber daya yang dimiliki ke tas-tas yang lebih penting sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, untuk contoh-contohnya monitoring tools tersebut, selain dari Prometheus, ada banyak ya. Yang pertama mungkin di sini ditampilkan ada Kafka, ada Zabbix, dan juga ada Nagios. Di setiap monitoring tool ini mempunyai fungsi dan juga karakteristiknya masing-masing. Jadi bagus bila teman-teman kalian dapat mempelajari terlebih dahulu sebelum mengimplementasikannya pada sistem yang akan kalian gunakan. Nah,
Yang akan kita bahas saat ini adalah Prometheus ya. Jadi Prometheus merupakan sebuah software open source yang digunakan untuk memonitoring serta alerting pada sebuah layanan. Prometheus termasuk ke dalam metric-based monitoring yang dimana Prometheus ini menggunakan model full metric. Model ini mempunyai kelebihan yaitu tidak membebani service yang berjalan. Bagaimana perkembangan Prometheus ini hingga ada di titik sekarang? Jadi awalnya itu pada di tahun 2012 Prometheus dikembangkan oleh SoundCloud yang pada waktu itu memiliki permasalahan pada sistem monitoring mereka yang belum dapat memenuhi kebutuhannya. Lalu setahun setelahnya, sesuai dengan tujuan awal dikembangkan, SoundCloud meresmikan Prometheus sebagai production monitoring system mereka dengan menyusul pada tahun 2015, official public announcement-nya resmi disampaikan. Lalu, setahun setelahnya, pada bulan Mei 2016, Prometheus ini menjadi incubated project kedua setelah Kubernetes di Cloud Native Computing Foundation, di mana setelah itu banyak perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Red Hat, dan juga banyak perusahaan lain yang mulai menggunakan Prometheus pada sistem mereka. Setelah pengembangan yang cukup panjang, akhirnya pada bulan Juli 2016, Prometheus 1.0 dirilis secara resmi dengan menyusul versi 2.0-nya pada tahun 2017. Selanjutnya, apa saja sih fitur-fitur dari Prometheus ini? Yang pertama, Prometheus ini mengimplementasikan multidimensional data model yang di mana mereka memiliki time series data yang diidentifikasikan dengan metric name dan juga key. Nantinya metrik-metrik tersebut akan disimpan pada sebuah time series database yang secara default telah termasuk ke dalam sistem Prometheus ini. Untuk fitur selanjutnya, terdapat juga PromTL. PromTL ini bertugas sebagai bahasa yang digunakan oleh user dalam melakukan penampilan data yang berada pada Prometheus. Nah, untuk fitur selanjutnya, jadi di Prometheus ini juga terdapat target ya di bagian infrastrukturnya. Target-target layanan ini juga yang akan dimonitoring oleh Prometheus. Nantinya target-target akan dihubungkan dengan static configuration yang sederhana. Terdapat juga beberapa eksportir yang umum digunakan pada sistem Prometheus ini. Contohnya sebagai berikut. Untuk contohnya yang biasa dipakai itu biasanya Postgre eksportir untuk melakukan monitoring pada sistem database Postgre, ataupun ada MySQL dan juga MongoDB eksportir. Itu Prometheus ini juga dapat dihubungkan ke visualization tool lainnya seperti Grafana ataupun API klien lainnya yang mungkin memiliki fitur yang lebih lengkap dibandingkan dengan dashboard default sendiri. Jadi pada arsitekturnya secara default, Prometheus server ini terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama ada Prometheus server, yang di dalamnya tersebut ada 3 bagian kembali. Yang pertama ada retrieval, yang bertugas melakukan pull metrik dari job atau eksportir, dan juga dari push gateway. Yang kedua ada TSDB. TSDB ini merupakan template database yang digunakan untuk menyimpan metrik hasil dari pengumpulan data dari pull metrik ataupun push gateway. Nah, yang ketiga ada HTTP server. HTTP server ini digunakan oleh Prometheus sebagai web server yang digunakan untuk menerima query melalui HTTP request. Di luar dari bagian Prometheus servernya, ada juga bagian Prometheus target di sebelah kiri layar ya. Di Prometheus target ini pun terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada job eksportir. Job eksportir ini bisa berupa aplikasi yang kita buat atau third party application yang dideploy bersamaan dengan service untuk mengekspos metrik. Ataupun ada juga short-lived job. Nah, short-lived job ini adalah sebuah service yang kita jalankan untuk melakukan tugas-tugas yang bersifat sekali jalan, dan kemudian ketika tugasnya selesai maka dia akan berhenti, seperti service yang berjalan untuk melakukan data backup setiap hari pada jam tertentu, atau service untuk melakukan migrasi data. Lalu ada pun bagian push gateway. Nah, push gateway inilah yang nantinya akan menerima data-data dari short-lived job tadi. Berbeda dengan menggunakan eksportir, nantinya push gateway ini akan menggunakan metode push. Selain dari kedua tadi, ada pun bagian ketiga dari Prometheus secara garis besarnya, yaitu alert manager.
Alert Manager ini adalah sebuah penerima alert atau message dari Prometheus server yang akan diubah menjadi notifikasi untuk diteruskan ke channel selection lainnya seperti email, PagerDuty, ataupun lain-lain. Jadi selain untuk melakukan monitoring, Prometheus ini juga dapat menjadi sebuah sistem alerting apabila terjadi kendala ataupun hal-hal yang mungkin ingin kita dapatkan notifikasinya. Mungkin untuk materinya sekian, untuk selebihnya saya kembalikan kembali Kak, silahkan. Iya, baik. Terima kasih banyak Mas Erlan atas materinya. Tentu materi ini sangat bermanfaat bagi kita semua yang hadir di sini. Tapi teman-teman jangan kemana-mana dulu karena nanti Mas Erlan akan menampilkan sesi demonstrasi ya, betul? Betul Mbak, untuk selanjutnya akan dilakukan sesi konfigurasi serta simulasi. Baik, sekarang kita akan langsung masuk saja ke sesi demonstrasi dan saya akan undang kembali Mas Erlan. Halo Mas Erlan. Halo Mbak. Ya, bagaimana nih dengan sesi demonstrasinya? Apakah sudah siap? Sudah siap. Mungkin boleh sedikit di-share nih Mas Erlan tentang materi ataupun tools yang akan dipakai di demonstrasi kali ini. Oke. Jadi untuk demonstrasinya kita akan menggunakan 3 buah layanan VM. Nantinya di satu layanan VM akan diinstalkan Prometheus Server serta Grafana sebagai tambahan untuk visualization tool-nya. Lalu nantinya keduanya akan disambungkan ke 2 layanan lainnya, 2 layanan VM yang telah diinstalkan oleh Exportir sebagai target dari Prometheus Server tersebut. Ya, baik kalau begitu. Karena Mas Erlan sendiri sudah siap, jadi teman-teman mari kita konsentrasi, siapkan catatan teman-teman bila perlu, dan langsung saja kita mulai sesi demonstrasinya. Jadi pada sesi konfigurasi kali ini saya akan mencoba untuk membuat sebuah monitoring system dengan menggunakan 1 buah Prometheus server ya, nantinya akan dihubungkan ke 2 layanan ini dengan menggunakan Node Exportir. Nah, sebelumnya di sini juga saya telah menginstalkan Prometheus-nya. Ya. Nah, di sini sudah berstatus running ya, jadi kita akan langsung melihat saja ke bagian konfigurasi apa saja yang diperlukan apabila ingin menyambungkan sebuah eksportir ke Prometheus server ini. Jadi pada dasarnya konfigurasi yang perlu ditambahkan pada Prometheus ini agar dapat terhubung ke Node Exportir terdapat di file YML ini. Secara default ketika instalasi Prometheus telah dilakukan, kita akan diberikan 1 buah Prometheus YML atau file ini yang akan menjadi tempat konfigurasi dilakukan. Apabila penambahannya belum dilakukan, Prometheus ini hanya akan melakukan monitoring pada sistem Prometheus itu sendiri. Terlihat di sini ada job name yang bernama Prometheus serta targetnya juga ditargetkan ke localhost, yang mana ini berarti bahwa Prometheus mengambil data-data dari diri dia sendiri agar nanti ditampilkan ke web UI dari Prometheus. Nah, di sini kita dapat tambahkan kembali sebuah job lain yang digunakan untuk mengambil data dari Node Exportir. Untuk job name-nya bisa menyesuaikan ya. Di sini kita ambil contoh dari Exportir 1. Lalu kita tambahkan juga static config-nya. Di static config ini kita dapat masukkan target ya. Target di sini adalah endpoint dari Node Exportir ini yang ingin kita ambil datanya. Nah, di target ini dapat diisikan IP serta port dari Node Exportir-nya. Di sini kita masuk terlebih dahulu ke VM dari salah satu yang telah diinstalkan Node Exportir ya. Di sini telah terinstall Node
Exporter. Nah, di sini sudah terinstall Node Exporter versi 1.5. Lalu kita lihat IP-nya berapa. Di sini IP yang dimilikinya adalah IP sekian ya. Nah, IP tersebut kita masukkan ke konfigurasi dari Prometheus ini agar dia dapat terhubung. 534583. Dan secara default Node Exporter ini menggunakan port 9100 ya teman-teman. Kita tambahkan dulu satu. Nah, bagaimana sih kita untuk mengecek Node Exporter ini apakah sudah terhubung atau belum ke server Prometheus-nya? Nah, kita dapat melakukan pengecekannya lewat tampilan UI dari Prometheus tersebut. Ya, di sini kita dapat membuka terlebih dahulu. Kita cek terlebih dahulu apakah Node Exporter-nya mengirimkan data-data ya ke sisi Prometheus-nya. Nah, seperti ini. Bila kita membuka tampilan dari metriknya, akan menampilkan metrik-metrik apa saja yang sedang dikirimkan dari Node Exporter 1 ini ke sisi Prometheus server. Nantinya data-data inilah yang akan diambil oleh Prometheus server agar dapat diolah menjadi sebuah data-data yang dapat kita lihat secara lebih mudah ya. Di sini kita buka untuk Prometheus dashboard-nya. Di sini. Bagaimana caranya kita untuk melakukan pengecekan dari Node Exporter tadi apakah telah terhubung ke Prometheus server? Kita dapat masuk ke menu status di sini. Lalu pada menu target nantinya akan ada endpoint dari Node Exporter tadi apabila penambahan sudah dilakukan. Nah, ini kenapa belum ditambahkan? Kenapa belum ada di sisi Prometheus-nya? Karena pada setiap penambahan konfigurasi yang telah dilakukan di Prometheus, kita harus melakukan restart terlebih dahulu ya pada Prometheus-nya agar nantinya data-datanya dapat terambil. Oke, kita cek kembali statusnya apakah sudah aktif kembali. Ya, kita cek terlebih dahulu untuk HTML-nya apakah ada kesalahan. Kita coba ganti terlebih dahulu ininya, job name-nya.
Nah, di sini kita coba masukkan kembali IP dari sisi Node Explorer-nya. Oke, di sini sudah aktif ya untuk statusnya Prometheus kembali. Kita cek untuk targetnya apakah sudah terpapahkan atau belum. Nah, di sini apabila konfigurasi yang dilakukannya telah sesuai dan juga dari sisi Node Explorer-nya telah aktif, akan tertambahkan satu buah job dari Node Explorer dari VM ini. Lalu apabila kita ingin menambahkannya kembali, kita dapat melakukan edit pada file tadi yang serupa. Nah, di sini pilihannya apakah kita ingin menambahkan target pada job yang serupa atau menambahkan job kembali. Bila kita ambil contoh, kita membuat satu job kembali yang nantinya kita tujukan untuk VM kedua, untuk VM ketiga. Masukkan konfigurasi yang serupa seperti config. Nah, di sini kita masukkan IP dari VM ketiga yang telah sebelumnya diinstalkan juga Node Explorer ya. Untuk IP-nya kita save kembali bila penambahan sudah selesai. Lalu kita lakukan hal yang sama, yaitu melakukan restart pada Prometheus servernya. Oke, setelah berjalan kembali, lalu apabila konfigurasi yang dilakukannya telah sesuai, nantinya akan tertambahkan kembali eksportir yang ada pada VM ketiga tersebut. Nah, pada ini juga, jadi pada Prometheus server ini juga, apabila kita ingin memiliki sebuah tampilan visualisasi yang lebih bagus, kita dapat menggunakan berbagai visualization tool ya sebagai tambahan agar nantinya dapat terlihat lebih menarik dan juga lebih dapat dilihat gitu untuk metrik-metriknya tersebut. Nah, pada VM ini selain telah diinstalkan Prometheus, di sini juga telah diinstalkan Grafana, teman-teman, sebagai tambahan untuk melihat grafik yang dikumpulkan dari Prometheus tersebut. Nah, di Grafana ini dikarenakan sebelumnya belum dilakukan konfigurasi apapun, jadi ini masih bersifat polosan ya, belum ada penambahan apapun. Setelah instalasi dilakukan, kredensial dari Grafana ini secara default akan terset admin untuk password dan juga username-nya. Lalu kita diperintahkan untuk membuat password baru. Kita masukkan password barunya. Dan akhirnya Grafana pun dapat terakses. Nah,
Untuk selanjutnya, bagaimana caranya kita membuat dashboard Grafana ini dapat terhubung ke sisi Prometheus server. Nah, untuk selanjutnya kita dapat melakukan penambahan dari data source ini di sisi Grafana-nya, dapat meng-add data source, lalu kita pilih Prometheus. Di sini sudah ada ya untuk template-templatenya apa saja yang dapat kita tambahkan. Di pemilihan HTTP-nya kita cukup masukkan localhost saja, dikarenakan instalasi Grafana serta Prometheus ini kan ada di layanan yang serupa, jadinya dengan localhost saja sudah cukup mewakili di mana Prometheus ini diinstalkan. Nah, lalu ini kita save dan juga tes. Nah, apabila sudah terhubung, nantinya kita dapat membuat dashboard secara manual. Kita masuk ke menu dashboard, lalu kita pilih new panel. Nah, di sini langsung langsung diperlihatkan sebuah pengaturan dari Grafana ini. Kita dapat melakukan penambahan query-nya ya, query. Bit, lalu nanti datanya akan berubah menjadi per megabit seperti ini. Apabila nanti pengubahannya telah sesuai dan juga selesai, dashboard ini dapat di save. Kita langsung save saja, dan nantinya akan ada di sini. Mungkin kita ganti terlebih dahulu ya untuk panel title ya. Oke, ini langsung ada. Nah, mungkin bagi teman-teman semua yang memiliki banyak endpoint yang perlu dimonitoring, apabila teman-teman kalian lakukan hal tersebut satu persatu mungkin akan sedikit berat ya, akan lama. Nah, jadi oleh karena itu Grafana ini juga menyediakan template-template yang dapat digunakan oleh teman-teman kalian, agar pembuatannya lebih simpel. Kita dapat masuk ke menu import ini. Lalu di sini kita dapat melakukan import
dari dashboard yang tersedia secara default disediakan oleh Grafana. Nah, di mana kita dapat melihatnya, Kak? Oke. Nah, dari sisi Grafananya juga telah menyediakan berbagai template yang mungkin dapat dicoba oleh teman-teman. Oke. Di sini kita ambil contoh ya untuk node eksportir agar nantinya data-data dari semua query yang tersedia di node eksportir dapat langsung tergambarkan gitu. Pilih yang node eksportir full ini, lalu copy to clipboard. Ini kita tekan. Nantinya kita akan diberikan satu buah kode yang dapat digunakan untuk melakukan import dashboard ini. Lalu di Prometheus-nya kita pilih Prometheus, kita import. Nah, apabila kita menggunakan template tadi, nantinya langsung akan secara otomatis Grafana ini membuat panel-panel sesuai dengan query yang ada pada node eksportir tersebut. Di sini misalnya ada CPU sudah tergambarkan langsung, dan ada di sisi lain juga kita dapat menentukan pada host mana monitoring akan dilakukan. Misalnya kita ganti 128, nantinya akan berubah kembali. Apabila kita ganti jobnya, IP dari yang sebelumnya akan terganti kembali. Mungkin untuk materinya sekian, selanjutnya akan saya kembalikan ke Mbak, silahkan. Oke, terima kasih banyak kepada Mas Erlan atas ilmunya, atas demonstrasinya tadi. Panjang sekali ya, dan tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua yang hadir di sini. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab nih Mas Erlan. Dan juga kepada teman-teman, selain bisa menggunakan fitur chat box, teman-teman juga bisa menggunakan fitur raise hand untuk bertanya secara virtual atau secara virtual langsung kepada narasumber kita, yaitu Mas Erlan. Baik, kalau begitu kita langsung dimulai saja ya sesi tanya jawabnya. Untuk pertanyaan pertama ada dari Kak Marzuki Ashidik. Saat ini saya menggunakan network monitoring server yang menggunakan SNMP Community sebagai credentialnya. Nah, untuk Prometheus ini menggunakan akun atau apa ya sebagai credential untuk memonitoring target? Begitu pertanyaannya. Silakan Mas Erlan. Oke. Pertanyaan yang cukup bagus ya jadi apakah Prometheus ini memiliki sebuah kredensial untuk masuknya ya? Jadi pada saat kita secara default Prometheus ini kan menggunakan web client UI. Nah, kita pun dapat mengatur dari web client ini dapat diakses oleh siapa saja. Penambahannya dapat dilakukan pada Prometheus-nya. Nantinya akses yang diberikan juga akan ada ya level-levelingnya. Bila kita melihat dari Grafananya juga itu bisa dilakukan ya dari sisi Grafananya. Nanti di Grafananya juga dapat dibuat apakah user admin ini dapat melakukan penambahan query atau tidak, apakah panelnya hanya untuk dilihat atau untuk diedit juga, dan juga user-user lain yang mungkin hanya dapat sebatas melihat data-data yang tersedia tanpa melakukan pengeditan, ataupun level-level user lainnya yang dapat ditambahkan pada Grafana tersebut. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya, Mas Erlan. Selanjutnya ini ada dari Kak Irwan Yuniar. Saya pakai Nagios untuk monitoring server. Bedanya sama Prometheus apa? Baik. Dan kelebihannya dibanding Nagios apa ya? Oke, mungkin bila kita melihat dari segi performanya ya, untuk Nagios sendiri kan diperuntukannya tidak dalam skala besar dan juga tidak dapat mencakup metrik-metrik yang bersifat time series, berbeda dengan Prometheus. Mungkin apabila dari teman-teman kalian
memiliki sistem yang cakupannya tidak terlalu besar, Nagios akan menjadi salah satu pilihan yang tepat bila dibandingkan dengan Prometheus. Namun apabila teman-teman memerlukan sebuah time series, sebuah monitoring yang menggunakan time series, maka Prometheus lah yang akan menjadi jawaban yang tepatnya. Namun sekali lagi, ya dari satu sistem monitoring ke satu sistem monitoring lain pastinya akan ada kekurangan dan kelebihan bila kita melihat terlebih dahulu server yang kita miliki saat ini. Oke. Mungkin sekian kembali Mbak. Oke, terima kasih banyak Mas Erlan atas jawabannya. Mungkin teman-teman di sini bisa langsung bertanya aja kalau misalkan masih ada yang bingung atau yang ingin disampaikan, silahkan bisa memanfaatkan fitur chat box ataupun fitur raise hand. Ya baik, ke pertanyaan selanjutnya. Dari Kak Muhammad Fajri, kelebihan dan kekurangan Prometheus dibanding Kakti dan Nagios itu apa ya? Silakan Mas Erlan. Mungkin sejalannya kayak yang tadi disampaikan, pertanyaan hampir mirip. Jadi sebenarnya itu apabila kita berbicara tentang monitoring server, setiap toolsnya tersebut memiliki kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Jadi kelebihan dan kekurangannya juga akan bergantung pada sistem yang kita miliki. Apabila memang kita memerlukan resource yang lebih banyak untuk dimonitoring, Prometheus mungkin dapat menjadi jawaban yang tepat dibandingkan dengan Nagios dan juga Kakti. Namun bila mungkin ada teman-teman menginginkan yang lebih simpel dan juga tidak terlalu besar, Nagios pun dapat menjadi pilihan yang tepat. Oke, terima kasih banyak Mas Erlan atas jawabannya. Kita langsung beralih ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari Kak Hilman Firdaus, ketika semisal resource yang ada di Kubernetes itu di-pool dengan dalih metrik, sehingga nantinya ada alert notif entah itu ke Discord atau Slack dan data resource-nya pun masuk ke Grafana, bagaimana jika resource yang ada di Kubernetes itu gagal? Apakah masuk ke dalam data resource Grafana atau terjadi matrik yang tidak sync dengan source yang ada? Bagaimana tuh Mas Erlan? Cukup panjang. Jadi, betul Mbak. Mungkin untuk soal Kubernetes-nya dari sisi saya belum terlalu mendalami ya. Tapi apabila setiap pool data yang dilakukan oleh Prometheus nantinya akan tersimpan terlebih dahulu di TSDB. Nantinya data-data tersebut kan akan di-scraping dalam rentan waktu tertentu. Apabila nantinya terjadi kesalahan pada resource dari sisi Kubernetes, datanya akan tetap tersimpan terlebih dahulu di TSDB ketika interval terakhir dilakukan. Seperti itu. Tapi mungkin untuk detail dari Kubernetes-nya, mungkin dari sisi saya tidak terlalu mendalaminya ya. Jadi mungkin dari sisi Prometheus-nya seperti itu, namun di Kubernetes-nya belum terlalu mendalami. Oke, kalau begitu terima kasih sekali lagi Mas Erlan atas jawabannya. Untuk teman-teman, ayo dong segera pertanyaannya dikirimkan lewat chatbox atau bisa langsung saja klik fitur raise hand untuk bertanya langsung kepada Mas Erlan ya. Dan saya akan lanjutkan kembali sesi tanya jawabnya. Selanjutnya ini ada dari Kak Herman Robo. Saya sempat lihat di awal-awal slide, itu logo Prometheus dengan logo Nagios sama. Apakah mereka satu corporate? Apabila tidak, apakah perbedaannya? Apakah lebih bagus Prometheus? Mohon dijelaskan kelebihan dan kekurangannya masing-masing tools tersebut. Terima kasih. Oke. Mungkin saya jawab soal ini aja ya, soal satu corporate-nya. Jadi untuk Nagios dan juga Prometheus tersebut merupakan dua layanan yang sepertinya berbeda ya. Seperti itu. Untuk selebihnya tadi telah dijawab yang soal Nagios. Nah, mungkin sekian untuk jawabannya. Oke, baik. Kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya ya, Mas Erlan. Ini ada dari Kak Wahyudi.
Apakah Prometheus plus Grafana ini support network device dengan SNMP, serta bisa kirim email atau WA atau Telegram ketika ada device yang down? Silakan, Mas Erlan. Pertanyaan yang bagus dari Mas Wahyudi. Apakah Prometheus tersebut dapat support ke SNMP? Jadi jawabannya iya ya. Namun dengan note penyambungan tersebut dilakukan dengan penambahan eksportir lainnya, yaitu SNMP eksportir. Mengapa demikian? Karena untuk Prometheus yang tersebut hanya mengambil data-data metrik. Sementara apabila ingin disambungkan ke protokol lain, dibutuhkan eksportir-eksportir lain juga yang dapat mengintegrasikannya dengan Prometheus. Dan serta untuk alerting manajernya ya tentu bisa dilakukan dengan penambahan di alert manajernya di Prometheus tersebut tanpa menambahkan tambahan fitur lain juga, karena sudah termasuk dari fitur default Prometheus itu sendiri. Ya baik, terima kasih banyak Mas Erlan atas jawabannya. Ini selanjutnya ada dari Kak Beni nih. Ini pertanyaannya lumayan panjang juga, Mas. Nih, saya melihat tadi di Prometheus sudah ada web base-nya atau URL aksesnya dan muncul hasil query-nya juga. Di Grafana ini saya lihat menampilkan hasil query juga. Pertanyaan saya, kenapa harus menggunakan Grafana sementara Prometheus sendiri sudah memberikan grafik matriksnya ya? Terima kasih. Mengapa diperlukan penambahan Grafana ya dalam tadi konfigurasinya? Hal tersebut dikarenakan tampilan yang diberikan oleh Prometheus Web UI itu secara default hanya menampilkan grafik berdasarkan satu query saja, dan itu pun hanya sebatas time series-nya saja. Bila dibandingkan dengan Grafana tadi, kita dapat melakukan edit pada grafik yang akan kita pada grafik yang akan kita tampilkan, perubahan nama, lalu kita juga dapat melakukan pengulangan apabila memang resource yang kita miliki ini banyak. Jadi Grafana ini memudahkan kita untuk melakukan penampilannya tersebut, serta lebih interaktif juga bila kita melihat dari segi UI-nya, seperti itu. Namun apabila kita lihat dari segi teknisnya, yang dilakukan Prometheus serta Grafana ini ya sebenarnya tidak jauh berbeda. Dari Grafana hanya mengambil data-data dari Prometheus lalu ditampilkan di UI Grafananya tersebut. Jadi seperti itu alasannya. Oke, terima kasih banyak Mas Erlan. Selanjutnya ini dari Kak Norman nih. Apakah TSDB Prometheus bisa digunakan oleh Graphical selain Grafana? Terima kasih. Oke, jawabannya tentu saja bisa ya. Selagi itu disupport oleh Prometheus, dan juga bila dari sisi teman-teman memiliki sebuah tampilan sendiri, memiliki sebuah graphical tool sendiri, nantinya Prometheus ini juga dapat disambungkan melalui API dari Prometheus tersebut ke layanan graphical tool yang teman-teman punya tersebut. Oke, baik. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Erlan atas jawabannya. Selanjutnya ini ada dari Kak Kurianto Adi. Prometheus ini berbayar nggak, Mas? Dan bisa untuk server apa saja ya, Mas? Begitu. Oke. Untuk Prometheus ini untuk sekarang ya sepenuhnya berbasis open source. Jadi teman-teman semua bisa menggunakan Prometheus tanpa membayar sepeser pun, dan juga dapat digunakan di berbagai sistem operasi. Sebagai contoh tadi juga diinstalkan di sistem operasi Ubuntu ya, di Linux. Teman-teman juga bisa mencobanya di OpenBSD atau mungkin sistem operasi lainnya. Oke, terima kasih banyak Mas Erlan. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Kak Muhammad Fidin. Apakah satu dashboard bisa dipakai untuk monitoring ke banyak server? Dan apakah ada grafik link map antar device, misalnya router? Bagaimana itu, Mas? Oke. Jadi pada satu dashboard tersebut bisa ya digunakan untuk memonitoring ke banyak server.
dua atau lebih server dapat dilakukan. Untuk graphic link mapnya mungkin dapat dari sisi teman-teman dapat melakukan penambahan kembali di eksportirnya, dikarenakan Prometheus ini pada dasarnya hanya melakukan penerimaan data serta mengolah data-data berdasarkan query yang telah dibuat. Jadi yang paling penting itu bagaimana caranya kita mengolah eksportir serta memilih eksportir mana yang tepat agar nantinya data-data dapat masuk ke sistem Prometheus tersebut. Oke, next kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Kak Islamiawan Teguh Pribadi lagi. Apakah Prometheus dapat men-trigger aksi menjalankan suatu bash script ketika mencapai metrik yang telah kita tentukan? Oke, jadi kita bahas lebih dahulu ya. Prometheus ini kan pada dasarnya hanya sebuah sistem monitoring yang mana pada cara menjalankannya tersebut, Prometheus akan melakukan sebuah request ke sisi node eksportirnya, lalu node eksportir akan mengirimkan data-data yang dipintai oleh Prometheus tersendiri. Nah, si request ini dijalankan berdasarkan script interval yang telah diset oleh Prometheus. Jadi untuk Prometheus ini hanya dapat dilakukan, hanya dapat mengambil data ketika ya memang seterusnya gitu sifatnya tuh. Karena kan misalnya kita berbicara soal modelnya juga kan, Prometheusnya menggunakan full metrik. Jadi sebagai statement yang menjadi sebuah statementnya tuh ya hanya berdasarkan waktu saja gitu. Seperti itu. Iya, baik. Terima kasih banyak atas jawabannya. Selanjutnya kita akan beralih. Ini ada pertanyaan dari Kak Aji Diantoro. Izin bertanya, untuk menampilkan metrik ke dalam bentuk visual, pastinya memerlukan query PromQL. Dengan banyaknya metrik yang ada, apakah ada tips atau trik yang bisa dilakukan untuk menghitung atau memvisualisasikan metrik yang ada sesuai dengan kebutuhan kita? Silakan, Mas Erlan. Mungkin apabila dari sisi teman-teman ingin melakukan penampilan datanya lebih cepat, teman-teman dapat menggunakan template dari dashboard Grafana yang tadi telah disimulasikan ya. Dengan template tersebut nantinya Grafananya akan membuat panel-panelnya secara otomatis. Lalu ketika sudah dibuat juga, dari sisi teman-teman dapat melakukan pengeditannya sesuai dengan kebutuhan apa saja yang teman-teman inginkan. Jadi tidak perlu dibuat satu persatu dari awal. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Dan ini adalah pertanyaan terakhir yang akan saya sampaikan di webinar kami pada hari ini, yaitu dari Kak Emmanuel Setio Dewo. Pertanyaannya adalah, parameter apa saja yang bisa dimonitor oleh Prometheus? Begitu. Oke. Untuk parameternya sangat banyak ya. Jadi ruang lingkup Prometheus ini sudah sangat besar seiring dengan perkembangannya. Jadi kita itu dapat melakukan monitoring dari sisi misalnya dari sisi web server atau dari sisi network dapat kita monitoring. Namun yang terpenting itu adalah eksportir yang kita gunakan. Jadi apabila kita ingin melakukan monitoring pada network yang kita miliki, kita harus memilih eksportir yang berhubungan dengan network ini agar nanti juga memudahkan dalam pengambilan datanya serta penentuan query-nya. Apabila kita ingin melakukan monitoring pada web server, kita juga dapat menggunakan Apache eksportir atau Nginx eksportir dan juga eksportir lainnya yang berhubungan dengan sistem yang teman-teman miliki.
Ya baik, kalau begitu terima kasih atas jawaban-jawabannya Mas Erlan. Tapi sayang sekali karena waktu yang terbatas, jadi sesi tanya jawab hari ini terpaksa harus kami tutup. Terima kasih kepada Mas Erlan atas ketersediaannya untuk menghadiri acara webinar Cloud Kilat pada hari ini, dan juga terima kasih kepada teman-teman semua atas antusiasmenya untuk hadir di acara webinar kami. Mungkin dari Mas Erlan sendiri ada closing statement yang ingin disampaikan? Oke, baik. Mungkin sekian dari materi serta simulasi yang dapat saya sampaikan. Walaupun memang ilmunya tidak terlalu banyak, tapi saya harapkan yang ilmu tersebut dapat digunakan bagi teman-teman semua dalam penerapan sistem monitoringnya di layanannya masing-masing. Ya baik, terima kasih banyak sekali lagi Mas Erlan atas ketersediaannya untuk hadir dan atas ilmunya yang bermanfaat. Baik, untuk semuanya, untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk isi feedback formnya terlebih dahulu untuk mendapatkan e-certificate yang linknya sudah kami lampirkan di kolom chat. Pastikan juga email yang Anda isi, yang teman-teman isi adalah email aktif, karena kami akan menghubungi pemenang saldo OVO atau GoPay melalui email tersebut. Sekian acara webinar kita pada hari ini. Terima kasih kepada narasumber kita yaitu Mas Erlan dan teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami. Mohon maaf untuk beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab dan segala kesalahan yang saya lakukan. Saya Alika dan segenap tim Cloud Kilat dan tim Kilat Studio pamit undur diri. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Dadah!